Setelah para kandidat terpilih, kita akan berangkat dalam setengah jam. Tetua Yanxin berkata dengan suara berat, Chen Ping, kalian bertiga dan binatang buas itu harus tetap berada 1000 kaki jauhnya. Jika kalian melihat sesuatu yang tidak biasa, segera peringatkan mereka. Jangan bertindak gegabah. Jernih. Setengah jam kemudian, tim mulai menuju ke dalam ngarai. Chen Ping, bersama dengan Lin Feng, Ximeng, dan Wang Kai, memimpin jalan menuju dasar ngaral. Jalan ini dibuka oleh para pendahulu kita, jalan ini sempit dan curam, hanya memungkinkan 2 orang untuk berjalan berdampingan. Semakin dalam Anda turun, semakin tinggi suhunya. Bau belerang yang menyengat di udara hampir mencekik, dan panas yang terik membakar kulit. Manusia biasa mungkin akan langsung mengering jika datang ke sini. Namun, selama para kultivator menyalurkan kekuatan abadi mereka untuk melindungi diri, mereka dapat menahannya. Chen Ping berjalan di depan, kekuatan abadi kekacauan mengalir dengan tenang di dalam tubuhnya. Kekuatan itu tidak hanya melindunginya dari suhu tinggi dan gas beracun, tetapi juga terus-menerus menyerap energi spiritual atribut api muni di sekitarnya. Dia bahkan bisa merasakan bahwa berlatih teknik berbasis api di lingkungan ini akan 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha yang dikeluarkan. Hati-hati, Lin Feng tiba-tiba mengeluarkan teriakan reridah, busur panahnya sudah di tangan, dan anak panah biru sudah terpasang di tali busur. Di tikungan jalan di depan, sekitar selusin makhluk mirip kadal berwarna merah terang bertengger di permukaan batu. Masing-masing berukuran sekitar 3 kaki panjangnya, ditutupi sisik merah yang hampir menyatu sempurna dengan warna dinding batu, sehingga sulit untuk dilihat tanpa pengamatan yang cermat. Kadal api merah adalah hewan sosial, terampil dalam menyemburkan api beracun dan melancarkan serangan mendadak. Lin Feng dengan cepat berkata, aku akan menanganinya. Dia menarik busurnya hingga maksimal, dan anak panah berwarna cian melesat keluar dengan suara, whoosh, terpecah menjadi 3 di udara, lalu menjadi 9, berubah menjadi 9 garis cahaya cian yang tepat mengenal 9 kadal api merah. Puf puf puf, suara anak panah yang menembus sisik terdengar berturut-turut, dan ke-9 kadal api merah itu mati seketika. Namun, beberapa yang tersisa menjadi marah, mendesis dan menerjang ke depan, menyemburkan api beracun berwarna merah gelap dari mulut mereka. Ximeng berteriak dan mengayunkan palu gandanya, menyebabkan semburan cahaya kuning kebumian membentuk penghalang yang memblokir api beracun. Wang Chao kemudian berubah menjadi bayangan berwarna merah keemasan, cakarnya yang tajam mencabik-cabik beberapa kadal api merah hingga berkeping-keping. Pertempuran berakhir dalam beberapa tarikan napas. Chen Ping bahkan tidak bergerak, dia hanya mengamati karakteristik binatang buas yang ganas ini dan gaya bertarung rekan-rekannya. Kemampuan memanah Lin Feng sangat tepat dan efisien, dan anak panahnya sangat cepat serta memiliki daya tembus yang kuat. Ximeng memiliki pertahanan yang kokoh dan kekuatan yang luar biasa, membuatnya cocok untuk pertarungan jarak dekat. Kecepatan dan kekuatan serangan Wang Chao luar biasa, setara dengan kultivator Dewa Surgawi tingkat 6. Bersihkan dulu, mari kita lanjutkan, kata Chen Ping ketiganya terus melaju ke bawah. Semakin dalam Anda masuk ke dalam ngarai, semakin banyak dan kuat binatang buas yang akan Anda temui. Ada cacing magma yang menyemburkan magma korosif, macan tutul api bayangan yang bersembunyi di balik bayangan dan melancarkan serangan tiba-tiba, dan kawanan, semut api, yang tak kenal takut. Chen Ping secara bertahap menunjukkan kekuatannya. Dihadapkan dengan kepungan puluhan semut api, dia mengarahkan jarinya seperti pedang, dan aura pedang abu-abu menyapu, mengubah semua semut api menjadi debu begitu mereka bersentuhan dengan aura pedang tersebut. Ketika disergap oleh 3 kadal raksasa lava, yang setara dengan peringkat kelima alam dewa abadi, dia menekan dengan tangan kirinya, dan kekuatan abadi yang kacau berubah menjadi medan kekuatan tak terlihat, memenjarakan ketiga kadal raksasa itu di tempatnya, memungkinkan Lin Feng dan Ximeng untuk membunuh mereka. Pada suatu kesempatan, seekor naga api yang bersembunyi di sungai lava tiba-tiba melompat untuk melancarkan serangan mendadak, namun dipukul di kepala oleh Chen Ping, menghancurkan tengkoraknya dan membuatnya jatuh kembali ke dalam lava. Kehati-hatian awal Lin Feng dan Ximeng secara bertahap berubah menjadi kekaguman, dan kemudian menjadi keterkejutan. Mereka akhirnya mengerti mengapa Chen Ping, dengan tingkat kultivasinya yang tampaknya berada di peringkat pertama alam dewa abadi, mampu melewati ujian yang tidak normal tersebut.
Kekuatan ini pasti berada di peringkat ke-8 alam dewa abadi atau bahkan lebih tinggi 1000 kaki di belakang. Kelompok besar dari Paviliun Bumi Api maju menyusuri jalan aman yang telah dibersihkan oleh Chen Ping dan anak buahnya, sehingga pergerakan mereka menjadi jauh lebih mudah. Yan Lai memperhatikan Chen Ping dengan mudah menghadapi satu demi satu binatang buas, ekspresinya semakin muram. Awalnya, dia ingin Chen Ping menderita sebagai garda terdepan, dan bahkan berharap Chen Ping akan terluka parah atau terbunuh oleh binatang buas itu. Di luar dugaan, Chen Ping tidak hanya keluar tanpa luka, tetapi juga menunjukkan kehebatan luar biasa, mencuri perhatian dari para murid Paviliun Bumi Api. Sialan, gumam Yan Lai sambil menggertakkan giginya. Mata Huo Linger berbinar, dan setiap kali dia melihat Chen Ping bergerak, dia tak kuasa menahan diri untuk bersorak pelan, luar biasa. Chen Ping telah mengalahkan satu lagi. Wang Cai juga luar biasa, hancurkan sampai berkeping-keping. Dia bahkan ingin berlari lebih dulu untuk melihat lebih dekat, tetapi tetua Yanxin dengan tegas menghentikannya. Linger, jangan menyimpang dari kelompok. Ngarai api merah penuh dengan bahaya di setiap sudutnya, jadi jangan ceroboh, kata tetua Yanxin dengan sungguh-sungguh. Huo Linger tidak punya pilihan selain menekan kegembiraannya, tetapi pandangannya tetap tertuju pada sosok berwarna cian di depannya. Setelah melakukan perjalanan selama sekitar 1 jam, rombongan tersebut tiba di bagian tengah ngarai. Lingkungan di sini bahkan lebih keras. Tanah itu dipenuhi retakan yang saling bersilangan, dari mana magma merah tua menyembur keluar, memancarkan panas yang mengerikan. Partikel-partikel api beracun yang terlihat melayang di udara, menghirup terlalu banyak dapat merusak meridian. Di dinding batu sekitarnya, beberapa tanaman merah tua yang aneh mulai muncul, ada rumput api merah yang bergoyang seperti nyala api, tanaman merambat kristal api, yang menghasilkan buah merah menyala, dan jamur api bumi, yang memancarkan aura elemen api yang kuat. Namun, ini bukanlah tujuannya. Lembah roh api hanya berjarak 5 mil di depan. Lin Feng menunjuk ke area yang diselimuti kabut merah tua di kejauhan. Konsentrasi energi roh api di sana 10 kali lipat dari luar, tetapi juga jauh lebih berbahaya. Menurut informasi intelijen, kelelawar api, dan kera raksasa lava aktif di lembah tersebut. Chen Ping mengangguk dan terus memimpin tim maju. Namun, tepat ketika mereka hampir mencapai tepi cekungan roh api, perubahan mendadak terjadi. Ledakan tanah di depan tiba-tiba bergetar hebat, dan retakan besar tiba-tiba terbuka, dengan magma panas menyembur ke langit seperti air mancur. Tak lama kemudian, 3 makhluk raksasa merangkak keluar dari celah tersebut. Itu adalah 3 kera lava raksasa, masing-masing setinggi 5 kaki, yang tubuhnya seluruhnya terbuat dari batu hitam dan lava merah tua. Aura yang terpancar dari masing-masing mereka telah mencapai puncak peringkat ke-7 dari alam dewa abadil. Yang lebih menakutkan lagi adalah mereka tidak muncul sendirian, di pundak setiap kera raksasa, terdapat ratusan kelelawar merah tua yang bergerombol rapat. Kelelawar api. Kelelawar ini hanya sebesar telapak tangan, tetapi mereka memiliki taring yang tajam, api di sepanjang tepi sayapnya, dan terbang dengan sangat cepat. Hal yang paling merepotkan adalah mereka dapat menyemburkan sejenis api korosif khusus, yang secara khusus mengikis cahaya abadi pelindung dan cahaya artefak magis para kultivator. Oh tidak, itu adalah kera raksasa lava berkepala 3 dan sekumpulan kelelawar apil. Itu ekspresi Lin Feng berubah drastis. Bagaimana mungkin mereka dikumpulkan bersama? Intelijen tidak menyebutkan hal. Si Meng menggenggam palunya erat-erat, keringat mengucur di dahinya. Kita celaka. Susunan pemain ini terlalu berat untuk kita bertiga. Cepat, kirim sinyal minta bantuan. Chen Ping menyipitkan matanya dan menatap ketiga kera lava raksasa itu. Dia memperhatikan bahwa mata kera raksasa berkepala 3 itu berkedip dengan cahaya merah tua yang tidak normal, dan perilakunya agak lamban, seolah-olah sedang dikendalikan oleh sesuatu. Seseorang sedang mengutak-atiknya. Pikiran ini terlintas di benak Chen Ping. 1000 kaki di belakang, tim Earthfire Pavilion juga melihat perubahan mendadak di depan mereka. Seekor kera raksasa lava berkepala 3, dan sekumpulan kelelawar api. Wajah tetua Yanxin menjadi gelap. Ini tidak masuk akal. Kedua jenis binatang buas itu memiliki kebiasaan yang berbeda dan jarang bertindak bersama. Huo Linger berteriak dengan tergesa-gesa, Chen Ping dan yang lainnya dalam bahaya. Kirim bala bantuan segera. Saat dia berbicara,
dia hendak memimpin beberapa murid dari Paviliun Api Bumi untuk bergegas mendekat. Berhentil, Yan Lai melangkah di depannya untuk menghalangi jalannya. Adik Linger, jangan gegabah, situasi di depan tidak jelas, terlalu berbahaya untuk terburu-buru maju. Tapi Chen Ping dan yang lainnya, mereka hanyalah penjaga bayaran. Yan Lai berkata dingin, karena kita telah menerima misi untuk membuka jalan, kita harus menanggung risikonya. Nyawa kita, murid-murid Paviliun Api Bumi, sangat berharga, bagaimana mungkin kita mempertaruhkan nyawa kita untuk beberapa penjaga? Lalu dia menoleh ke Tetua Yanxin, Tetua, saya rasa kita harus menunda pergerakan kita dan mengamati situasi. Jika Chen Ping dan yang lainnya dapat menyelesaikan ini, itu akan lebih baik. Jika mereka tidak bisa, itu akan memberi kita waktu untuk menemukan jalan lain menuju lembah Yanling. Kata-kata ini terdengar agung dan mulia, tetapi kenyataannya dingin dan kejam. Mereka menggunakan Chen Ping dan kelompoknya sebagai umpan meriam untuk menarik daya tembak binatang buas, sehingga Paviliun Api Bumi dapat mengambil kesempatan untuk berbelok atau mundur. Huo Linger terkejut dan berkata dengan tidak percaya, Kakak Yan Lai, bagaimana kau bisa mengatakan itu? Mereka adalah rekan-rekan kita, pendamping. Yan Lai mencibir, adik Linger, kau terlalu naif. Mereka hanya di sini untuk mendapatkan hadiah. Jika mereka benar-benar berada dalam situasi hidup dan mati, mereka akan menjadi orang pertama yang lari. Ini hanya hubungan kerja, mengapa harus dianggap begitu serius? Dia menatap para penjaga lainnya, apakah kalian tidak setuju? Para penjaga lainnya tetap diam. Meskipun merasa kesal, dia tidak berani membantah Yan Lai. Lagi pula, mereka datang untuk mendapatkan hadiah, dan tidak ada alasan bagi mereka untuk mempertaruhkan nyawa demi Paviliun Api Bumi. Tetua Yanxin berpikir sejenak, lalu perlahan mengangguk, Yan Lai benar. Tugas utama kita adalah mengumpulkan rumput roh api, dan kita tidak boleh menimbulkan komplikasi yang tidak terduga. Karena Chen Ping dan yang lainnya telah menerima tugas untuk membuka jalan, mereka harus bersiap. Dia menatap ke depan, amati sejenak. Jika mereka bukan tandingan kita, kita akan memutuskan apakah akan memberikan dukungan atau mundur. Tetua, Huo Linger menghentakkan kakinya dengan cemas. Namun, Tetua Yanxin telah mengambil keputusan, dan para murid Paviliun Api Bumi tetap berjaga-jaga dan tidak menunjukkan niat untuk maju memberikan dukungan. Garis depan medan perang. Chen Ping mendengar percakapan di belakangnya, tetapi ekspresinya tetap tenang. Lin Feng dan Si Meng tampak muram. Sialan, mereka benar-benar menggunakan kita sebagai umpan meriam. Si Meng meludah, seharusnya aku tidak menerima misi ini. Lin Feng tersenyum kecut, sudah terlambat untuk membicarakan ini sekarang. Rekan Taois Chen, apa yang harus kita lakukan? Bertarung atau mundur? Chen Ping mengamati kera raksasa lava berkepala 3 dan kawanan kelelawar api semakin mendekat, lalu berkata dengan tenang, kalian semua mundur dan lindungi diri kalian. Aku akan menangani ini. Kau sendirian. Lin Feng terkejut. Chen Ping melangkah maju, dan kekuatan abadi yang kabur dan kacau di tubuhnya mulai melonjak. Dihadapkan dengan kekuatan yang begitu dahsyat, dia tidak menahan diri sedikit pun. Kera lava raksasa pertama telah menerjang maju, kepalan tangan batunya yang sebesar batu penggiling, membawa gelombang kejut yang memscorching, menghantam dengan ganas ke arah Chen Ping. Chen Ping tidak menghindar atau mengelak, melainkan mengepalkan tinju kanannya dan menghadapi serangan itu secara langsung. Dua kepalan tangan, satu besar dan satu kecil, bertabrakan, ledakan di tengah raungan yang memekakkan telinga. Lengan batu yang sangat keras milik kera raksasa lava hancur sedikit demi sedikit, dimulai dari kepalan tangannya. Retakan itu menyebar hingga ke bahunya, dan seluruh lengannya meledak dengan suara keras, menyebabkan puing-puing dan lava berhamburan kemana-mana. Kera raksasa itu mengeluarkan raungan yang menyakitkan, tubuhnya yang besar terhuyung ke belakang. Sosok Chen Ping berkelebat, dan dia muncul di atas kepala kera raksasa itu, menghentakkan kaki kanannya dengan keras. Patah. Kepala kera raksasa itu hancur oleh satu hentakan, dan tubuhnya yang besar terhempas ke tanah, berubah menjadi tumpukan puing dan lava yang telah mendingin. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Dua kera raksasa lava lainnya dan kawanan kelelawar api bahkan belum bereaksi, mengaum. Dua kera raksasa yang tersisa meraung marah dan menerkam secara bersamaan. Kelelawar api yang tak terhitung jumlahnya juga menukik turun dengan suara mencicit aneh,
memuntahkan rentetan bola api yang mengikis jiwa, seperti badai hujan merah tual. Chen Ping membuat segel tangan dan dengan lembut mengucapkan, area kekacauan, terbuka. Berpusat padanya, ruang dalam radius 30 kaki tiba-tiba terdistorsi. Kabut tipis menyebar, dan semua bola api yang mengikis jiwa yang memasuki area tersebut tiba-tiba melambat, lalu menghilang tanpa suara seperti es dan salju yang mencair. Kelelawar api yang menukik ke bawah tampak kehilangan arah begitu memasuki kabut kelabu. Mereka berputar di tempat dan kemudian jatuh satu persatu, mati bahkan sebelum menyentuh tanah. Domain kekacauan ini adalah prototipe awal dari sebuah domain yang dibentuk oleh Chen Ping dengan menggabungkan kekuatan dewa kekacauan dengan pemahamannya yang dangkal tentang ruang dan waktu. Meskipun belum sempurna, sistem ini sudah cukup untuk menghadapi binatang buas berintelijen rendah ini. Kedua kera lava raksasa itu bergegas ke area tersebut, gerakan mereka seketika melambat seolah-olah mereka sedang berjuang di rawa berlumpur. Chen Ping muncul seperti hantu di samping seekor kera raksasa, jari-jarinya membentuk-bentuk pedang, melepaskan semburan energi pedang abu-abu. Tertawa, energi pedang itu melesat ke pelipis kera raksasa dan keluar melalui bagian belakang kepalanya, membunuhnya seketika. Melihat bahwa keadaan tidak berjalan dengan baik, kera raksasa lainnya berbalik dan mencoba melarikan diri. Chen Ping mengangkat tangannya dan membuat gerakan mencengkeram. Kekuatan abadi yang kacau berubah menjadi tangan abu-abu besar, yang mencengkeram kera raksasa itu dan membantingnya ke tanah. Bang! Tanah bergetar, dan kera raksasa itu terlempar ke sana kemari, benar-benar kehilangan arah. Wang Chao memanfaatkan kesempatan itu, berubah menjadi kilat berwarna merah keemasan yang menembus mata kera raksasa itu dan muncul dari bagian belakang kepalanya, disertai semburan darah seperti magma. Pertempuran telah usai. Dari awal hingga akhir, hanya dibutuhkan kurang dari 20 tarikan napas. Kera raksasa lava tingkat 7 dari alam surgawi berkepala 3 dan ratusan kelelawar api yang merepotkan telah sepenuhnya dimusnahkan. Lin Feng dan Si Meng tercengang, bahkan lupa bernapas. 1000 kaki di belakang mereka, semua orang di paviliun api bumi membeku. Huo Linger menatap dengan mata terbelalak, mulutnya terbuka lebar, sebelum akhirnya bergumam, ini terlalu. Wajah Yan Lai pucat pasi, dan tinjunya mengepal begitu erat hingga retak. Dia tidak pernah menyangka kekuatan Chen Ping akan sebesar ini. Monster buas berkepala 3, tingkat 7, bisa dikalahkan dengan mudah. Apakah ini peringkat pertama dari alam dewa abadi? Mata tetua Yarixin berkilat tajam saatlah menatap sosok Chen Ping, seolah mencoba menembus dirinya. Bentuk awal dari ranah yang kacau. Anak ini bukanlah orang biasa. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak heran kristal penguji spiritual tidak dapat mengukur tingkat kultivasi secara akurat. Kekacauan meliputi segala sesuatu dan dapat berubah tanpa batas, sehingga sangat sulit untuk diukur. Lalu dia menatap Yan Lai dan berkata dengan tenang, sepertinya kau telah meremehkannya. Yan Lai menggertakkan giginya dan berkata, Tetua, semakin kuat dia, semakin mencurigakan. Bagaimana mungkin seorang kultivator sesat memiliki kekuatan dan warisan seperti itu? Dia mungkin mata-mata yang dikirim oleh kekuatan lain. Tetua Yanxin tetap tidak memberikan jawaban pasti, mari kita selesaikan misi ini dulu. Kita bisa membahas hal-hal lain setelah kembali. Di depan, Chen Ping menarik wilayah kekuasaannya, dan kabut kelabu pun menghilang. Dia berjalan mendekat ke bangkai kera raksasa lava dan memeriksanya dengan saksama. Benar saja, dia menemukan tanda merah kecil yang hampir tak terlihat di bagian belakang leher kera raksasa itu. Segel itu perlahan menghilang, tetapi aura yang tersisa tetap ada. Tatapan mata Chen Ping menjadi dingin. Aura jimat ini memiliki kemiripan 7 atau 8 bagian dengan aura kultivator jahat dari aula jalan jahat yang kutemui di lembah angin hitam. Aula jalan jahat, apakah ia sudah menyusup ke tempat ini? Alarm bahaya berbunyi di benaknya. Saudara Taois Chen, apakah Anda baik-baik saja? Lin Feng dan Si Meng melangkah maju, sikap mereka semakin penuh hormat. Tidak apa-apa, Chen Ping menggelengkan kepalanya. Teruslah bergerak maju dan capailah lembah roh api secepat mungkin. Dia menoleh ke belakang melihat tim paviliun bumi api, pandangannya tertuju pada Yan Lai sejenak, sebelum berbalik dan melanjutkan memimpin jalan. Yan Lai merasakan merinding di punggungnya karena tatapan itu, tetapi kemudian rasa cemburu yang lebih dalam muncul dalam dirinya, apa yang kau lihat?
Tunggu sampai kita kembali ke paviliun bumi api, dan aku akan lihat bagaimana aku menghadapimu. Prosesi terus berlanjut. Dengan Chen Ping menunjukkan kekuatan yang menakutkan, sisa perjalanan berjalan jauh lebih lancar. Kadang-kadang, binatang buas yang ganas akan muncul, tetapi mereka dengan cepat ditangani. Setengah jam kemudian, rombongan akhirnya tiba di Flame Spirit Basin. Ini adalah cekungan berbentuk lingkaran dengan diameter sekitar 3 mil, dikelilingi oleh pegunungan di semua sisi, dengan hanya satu pintu masuk yang sempit. Suhu di dalam cekungan sangat tinggi, dan tanahnya berupa tanah kristal berwarna merah gelap yang menghasilkan suara retak yang tajam saat diinjak. Di tengah cekungan, terdapat danau lava dengan diameter 100 zang, sekitar 33 meter, dan di tengah danau tersebut terdapat sebuah pulau kecil berwarna merah. Di pulau itu, tumbuh sepetak tumbuhan spiritual berwarna merah tua. Daunnya ramping dengan urat keemasan di sepanjang tepinya, dan cahaya merah tua mengalir samar-samar di dalam batangnya, seperti nyala api yang mengalir. Inilah tujuan utama perjalanan kita. Rumput roh apil sekilas, terlihat setidaknya 40 atau 50 tanaman, di mana lebih dari 30 di antaranya sudah dewasa, dengan bunga berbentuk nyala api berwarna emas pucat yang mekar di ujung rerumputan. Ketemu, para murid paviliun api bumi menjadi bersemangat. Ekspresi tetua Yanxin berubah serius. Hati-hati, Yanlong mungkin ada di dekat sini. Dia menatap Chen Ping dan para penjaga. Tuan-tuan, sesuai kesepakatan, kalian bertanggung jawab untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan serangan binatang buas. Pekerjaan panen akan dilakukan oleh murid-murid paviliun api bumi. Hadiah akan dilipat gandakan setelah tugas selesai. Para penjaga mengangguk dan berpencar di pintu masuk cekungan dan sekitarnya, berjaga-jaga. Chen Ping dan Raja Iblis Awan Merah memilih tempat berbatu yang tinggi untuk mengamati seluruh lembah. Di bawah perintah tetua Yanxin, para murid paviliun bumi api dengan hati-hati memasuki baskom dan mulai memanen rumput roh api. Huo Linger mengikutinya masuk. La tampak sangat terampil dalam memetik ramuan spiritual, gerakannya lembut dan cepat, dan ia segera memetik 3 ramuan roh api yang matang. Yan Lai mengikuti di sampingnya, memetik buah sambil dengan hati-hati mengamati Shizhou Wei mereka. Semuanya tampak berjalan lancar, namun, tepat ketika para murid paviliun api bumi sedang memanen rumput roh api mereka yang ke-20, mengaum. Raungan naga yang memekakkan telinga meletus dari kedalaman danau lava. Seluruh lembah berguncang hebat, dan danau lava bergejolak seolah mendidih, menciptakan gelombang lava raksasa setinggi beberapa meter. Sesosok raksasa yang menakjubkan perlahan muncul dari danau lava. Itu adalah naga raksasa dengan panjang lebih dari 30 zang. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik berwarna merah keemasan, masing-masing sebesar baskom, dengan tepian setajam pisau. Kepala naga itu tampak ganas, tanduknya seperti emas murni, dan matanya menyala dengan api keemasan yang nyata. Kekuatan naga yang menakutkan menyapu seluruh lembah seperti tsunami, menyebabkan semua kultivator di bawah peringkat ke-7 alam dewa abadi mengalami kesulitan bernapas dan sirkulasi kekuatan abadi mereka yang lambat. Puncak tingkat ke-9 alam dewa abadi naga apil. Oh tidak, kita telah membuatnya waspada. Ekspresi tetua Yanxin berubah drastis. Mundur segera. Para murid paviliun api bumi bergegas keluar dari baskom. Namun, sudah terlambat. Naga api membuka mulutnya yang besar dan menyemburkan semburan api emas dengan diameter melebihi 3 zang. Kemanapun kobaran api itu lewat, bahkan ruang angkasa itu sendiri hangus dan terdistorsi. Bentuk formasi pertahanan, teriak tetua Yanxin. Para murid paviliun bumi api dengan cepat membentuk barisan pertahanan berwarna merah tua, nyaris tidak berhasil memblokir gelombang pertama serangan api. Namun, penghalang pelindung susunan tersebut berfluktuasi dengan hebat, yang jelas menunjukkan bahwa ia tidak dapat bertahan lama. Terima kasih yang sudah setia dengan channel kami. RSN Official. Ditunggu bab selanjutnya ya. See you. Sehat selalu. Berkah selalu.